Saya ingin minta Bu Miranda, Anda alami sendiri, Anda lihat sendiri hasil penelitian, hasil pengaduan yang diterima Komnas Perempuan. Anda juga melihat hal yang sama? Iya, ya. Fasilitas yang tadi disebutkan itu hanya segelintir. Yang sakit ada dokter di lapas, ya tapi nggak ada obat macam-macam. Ada obat, ya tapi begitu-gitu aja. Semua obat untuk semua penyakit obatnya hampir sama semua. Otherwise, you buy it. Nah bagi mereka yang di luar nggak punya keluarga, nggak punya pendapatan, ya mereka hanya bisa minta kepada yang kebetulan teman-teman yang agak mampu, atau mereka tetap sakit. Survei Anda, adakah kemudian saran yang diberikan dari hasil survei? Karena kan tentunya kan survei ini untuk memetakan dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk itu kan? Iya, jadi sebenarnya ada banyak juga hal-hal positif yang terjadi di dalam lapas ya. Misalnya layanan terkait dengan fasilitas peribadatan. Dan kalau memang ada upaya mendorong difasilitasi untuk ada tempat ibadah ya luar biasa gitu apa yang dilakukan oleh Bu Miranda tadi. Lalu yang kedua terkait dengan sarana olahraga. Jadi aktivitas dominan ya selain ibadah juga olahraga. Jadi napi tahanan banyak berolahraga di sarana yang disiapkan. Lalu ada proses pendaftaran dan penempatan. Pendaftaran ini penting karena apa? Karena di zaman dulu napi itu jarang didaftarkan sehingga terjadi penghilangan paksa di situ. Nah sekarang sudah terdata dan memang perlu dimaksimalkan karena banyak terlibat narapidana dan tahanan dalam proses registrasi itu. Nah itu yang harus dibenahi dan tentunya proses pakaian dan tempat tidur juga masih minim sekali, sangat minim sekali. Lalu kegiatan pendidikan formal dan informal, paket-paket A, B, C, D itu sangat minim sekali. Dan itu yang betul. Jadi memang masih banyak sekali PR. Masih banyak sekali, tetapi negara sebetulnya sudah memberikan fasilitasi di situ. Sudah ada budget di situ, sudah ada petugas di situ. Cuma belum maksimal memang karena ada kondisi yang tidak ideal. Overkapasitas, sarana yang kurang, tadi contohnya bangunan yang memang sudah cukup tua di lapas wanita Tangerang. Satu kamar 3x3 diisi 6-7 orang. Satu kamar 4x4 diisi bisa sampai 12-13 orang. Sehingga gantian tidur ngelonjor. Ya. Saya masih bersyukur kamar kecil sekali tapi paling tidak cuma berdua. Kadang-kadang bertiga. Tapi yang kamar lebih besar 4x4 bisa bayangkan diisi oleh 14 orang, 13 orang, 11 orang. Yang satu tidurnya ngelonjor, yang satu tidurnya masih nekuk, duduk. Demikianlah keadaan di dalam. Dan itu memang cermin yang terjadi di hampir seluruh lapas. Ada banyak sekali PR, inisiatif swasta tentunya didorong, dan bagaimana pemerintah negara tetap betul-betul bisa melakukan PR-PR-nya. Dalam diri seorang Miranda, pahit telah ditanggung tanpa banyak kata. Tak perlu air mata dan sudu sedan, ia bertekad tak ada yang bisa membuatnya dipermalukan. Bahkan baju tahanan terlihat berseri saat dihiasi ikat pinggang lebih terlihat rapi. Dirampasnya kebebasan tak membuatnya sakit, sebab Miranda memilih untuk bangkit. Kehormatan boleh terampas sesaat, tapi Miranda tak lepas dari kehangatan keluarga dan sahabat. Di penjara dia menemukan masa saat raga khusyuk melayani jiwa dalam hening doa. Jeruji membuatnya menjadi manusia peduli bahwa meski di penjara fasilitas harus manusiawi. Manusia bisa kehilangan jabatan dan kehormatan. Ujian sesungguhnya ketika kita tak kehilangan harapan dan kemanusiaan. Redam semua amarahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri. Tolong tahan emosimu, tak perlu diungkapkan dengan kekerasan dan coba.